Hai, kembali lagi di One Week Google Sheets Mastery. Sekarang kita sudah memasuki bab 4, yaitu Start Building Your Formula. Di bab 4 ini, kita akan full praktek, teorinya hanya sedikit, jadi pastikan teman-teman sambil menonton video, sambil mempraktekannya di Google Sheets masing-masing. Kita akan mulai dari subbab 1, yaitu Introducing Dynamic Formula atau Function. Oke, kita langsung ke next slide. Apakah teman-teman pernah melihat dashboard yang dibuat menggunakan spreadsheet? Sudah pernah? Atau belum pernah? Atau mungkin teman-teman ada yang belum tahu maksud dari dashboard? Dashboard sendiri adalah sebuah tools atau alat yang memvisualisasikan data dalam bentuk progresif sehingga user bisa mengetahui apa saja yang sedang terjadi di bisnisnya, di projectnya, atau apapun itu yang sedang dikerjakan dan memiliki data yang perlu dianalisis. Nah, dashboard ini bisa dibuat menggunakan spreadsheet. Di dashboard, cukup melakukan satu action akan mempengaruhi banyak hal. Misal, ada chart penjualan bulan Desember. Lalu teman-teman cukup pilih untuk menampilkan chart bulan November. Maka chartnya akan otomatis berubah menampilkan chart untuk bulan November. Itu salah satu contoh, satu action yang mempengaruhi banyak hal dalam dashboard. Salah satu pondasi pembuatan dashboard di Google Sheets adalah Dynamic Formula atau Function. Sebenarnya ada beberapa pondasi, tapi ini sebenarnya pondasi dasar saja. Lebih dari 5 ini. Tapi untuk basicnya ada 5 hal yang menjadi pondasi dalam pembuatan dashboard di Google Sheets. Pertama, dynamic formula atau function. 2, array formula. 3, logical function. 4, filter function. Dan 5, error trapping. Nah, kelima hal ini akan kita pelajari di bab 4 ini. Akan kita mulai di subbab 1, yaitu dynamic formula atau function. Jadi diharapkan di bab 4 ini teman-teman bisa membangun formula teman-teman sendiri dan memahami setiap function di Google Sheets, kemudian bisa menerapkannya ke dalam pembuatan dashboard. Oke, kita langsung lanjut ke next slide. Oke, sebelum lanjut ke dynamic function atau dynamic formula, kita pelajari dulu algoritma dari function atau formula yang normal. Algoritma sendiri adalah sebuah proses yang memiliki aturan tertentu dalam menjalankan suatu kalkulasi. Jadi, prosesnya memiliki aturan dan urutan yang sudah ditentukan. Dari input, ada proses, lalu menjadi output. Untuk function atau formula biasa, dari raw data, biasanya disusun pada tabel secara vertikal, lalu processing raw data, processing menggunakan formula dan function. Lalu outputnya berupa summary table. Dari summary table ini, biasa kita buat chart. Bisa chart line chart, column chart, bar chart, pie chart. Terserah teman-teman. Ketika teman-teman mau membuat chart yang lain, atau summary table yang lain, di mana syarat processingnya berbeda dengan processing yang awal, maka teman-teman perlu mengulang proses ini lagi. Jadi biasanya ada beberapa proses dalam menghasilkan output yang teman-teman inginkan. Itu jika menggunakan formula dan function secara normal atau secara biasa. Contohnya, misalkan teman-teman mau menghitung penjualan buah. Maka teman-teman pakai COUNTIF, range-nya pilih, lalu syaratnya sama dengan buah. Itu proses yang pertama. Lalu kedua, teman-teman mau hitung juga penjualan dari sayur. Jadi teman-teman perlu COUNTIF lagi, dan kriterianya atau syaratnya sama dengan sayur. Maka terjadi 2 proses. Itu menggunakan function yang normal. Sekarang kita ke algoritma dynamic formula atau function. Sangat mirip dengan yang sebelumnya, yang function atau formula secara normal atau biasa.
dari raw data, diproses menggunakan function dan formula, lalu kita dapat summary table dan bisa dibuat chart. Bedanya di sini, ketika teman-teman ingin menampilkan summary dengan kriteria yang lain, teman-teman cukup memilih atau select kriteria menggunakan data validation. Jadi masih satu proses, tapi cuma memainkan select kriteria saja. Misalnya yang tadi, menghitung penjualan buah. Count if, select range-nya sama dengan buah. Ketika ingin menghitung penjualan sayur, tinggal select kriterianya, kita ganti dari yang tadinya buah menjadi sayur. Cara menggantinya menggunakan data validation. Nah, kita akan mencoba membuat ini, dynamic formula, pada subbab yang pertama ini. Kita langsung ke Google Sheets. Oke, di sini kita sudah ada raw data. Ada tanggal transaksi, ada kota, ada nama salesnya, siapa salesnya, lalu ada kategori barang, lalu ada tipe barang. Jadi, satu kategori barang memiliki dua tipe. Sekarang kita ke soalnya. Yang pertama, kita perlu buat tabel summary penjualan mesin giling mie per kota. Tidak boleh menggunakan pivot table. Yang kedua, kita buat tabel summary penjualan mesin addon per kota. Tidak boleh menggunakan pivot table juga. Karena tidak boleh menggunakan pivot table, berarti kita perlu tahu ada kota apa saja. Kotanya ada apa saja nih? Kita bisa pakai function unique. Function unique dari kolom kota. Dari B2 sampai B. Ini jadikan absolute reference. Kurung tutup, lalu enter. Sekarang kita hitung penjualan mesin mie. Nah, ini bisa pakai count ifs. Kenapa count ifs? Bukan count if. Karena kita punya dua kriteria. Pertama, kotanya harus sama dengan yang di sini. Lalu, mesin yang dijual harus mesin giling mie. Oh, ini kurang mesin giling. Nah, jadi langsung saja sama dengan count ifs. Kita ke raw data. Kita pilih dulu range kotanya. Dari B2 sampai B. Jadikan absolute reference, koma, kotanya harus sama dengan yang di sini. Koma, kita select kategori barang, karena kita mau cari tahu penjualan mesin giling mie. Ini berarti dari D2 sampai D. Jadikan absolute reference, koma, penjualannya harus mesin giling mie. Kita bisa pakai teks atau string. Mesin giling mie. Kutip tutup, kurung, lalu enter. Ini tinggal di drag ke bawah. Ini kayaknya kurang estetik karena tidak urut. Mau saya urutkan menggunakan sort supaya urut secara ascending. Nah, ini lebih kelihatan bagus. Lalu ini mau saya kasih border. Ini headernya warna abu-abu. Nah, di sini penjualan mesin giling mie per kota. Bekasi ada 4. Bogor dan Jakarta ada 7. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini sama persis dengan yang sebelumnya, yaitu menghitung penjualan per kota. Bedanya yang ini mesin addon, kalau yang ini mesin giling mie. Ini tinggal kita copy ke bawah. Yang ini saya hapus. Lalu kriterianya dari mesin giling mie diganti jadi mesin addon. Lalu enter. Ini tinggal di drag ke bawah. Nah, kita dapat penjualan mesin addon per kota. Ini adalah
cara mengerjakan menggunakan function yang normal atau yang biasa. Maka perlu dua proses. Ini proses pertama, menghitung dengan kriteria mesin giling. Ini proses kedua, menghitung dengan kriteria mesin add-on. Oh iya, yang ini headernya diganti jadi penjualan mesin add-on. Nah, ini baru benar. Sekarang misal kita mau buat chartnya. Pertama untuk yang penjualan mesin giling mie. Select tabelnya, lalu insert chart. Misal saya mau pakai kolom chart. Ini warnanya hitam dan bold rata tengah. Nah, ini ya, chart untuk yang penjualan mesin giling mie. Sekarang kita buat untuk yang penjualan mesin add-on. Kita insert chart lagi. Ini juga kita buat bold, rata tengah, warna hitam. Nah, jadi kita perlu buat dua chart untuk yang penjualan mesin giling mie dan penjualan mesin add-on. Tadi kita sudah mengerjakan menggunakan formula atau function secara normal. Sekarang kita mau coba kerjakan dua soal ini menggunakan dynamic formula. Soalnya di sini akan saya jadikan satu saja, menjadi penjualan setiap mesin. Setiap mesin. Sebelum mulai masuk membangun dynamic formulanya atau dynamic functionnya, kita perlu buat dulu validasi. Validasinya berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria yang akan berubah-berubah, yaitu mesin yang dijual. Karena mesin yang dijual akan berubah. Jadi kita perlu buat data validasinya. Ada mesin apa saja? Kita pakai unique. Unique ke raw data, ke kategori barang, D2 sampai D, jadikan absolute reference, lalu enter. Nah, ternyata ada 3 mesin. Mesin giling, mesin add-on, dan alat rebus. Ini saya pindahkan ke bawah. Ini jadi kategori. Kategori barang. Ini jadikan tabel boleh. Lalu kita kasih warna headernya abu-abu. Dari range ini, kita buat data validasinya. Ke data validation, pilih kriterianya list from range. Lalu kita pilih yang ini, G3 sampai G. Lalu oke. Kita tampilkan show drop down list. Lalu saya mau reject input. Lalu save. Nah, di sini akan muncul kategori barangnya. Ini supaya lebih bagus, bisa kita kasih warna orange. Untuk kategori barangnya bisa kita hide saja. Hide kolom. Sekarang kita buat headernya. Ada kota, lalu penjualan. Penjualan kota di sini kita bisa pakai unique juga. Unique ke raw data, select range kotanya B2 sampai B, jadikan absolute reference, lalu enter. Lalu di sini mau saya kasih border, headernya bold, rata tengah, warna abu-abu. Ini coba kita ganti dulu menjadi mesin giling mie. Lalu kita pakai count ifs untuk hitung penjualannya. Count ifs ke raw data, kotanya B2 sampai B, jadikan absolute reference, koma, harus sama dengan kota di sini. Lalu kategori barangnya D2 sampai D, jadikan absolute reference, harus sama dengan yang di sini. Yang ini juga jadikan absolute reference, supaya ketika di drag ke bawah tidak berubah. Lalu kita enter.
lalu autofill. Nah, ini kita sort juga kotanya supaya urut secara ascending. Enter. Nah, ini untuk penjualan mesin giling mie. Misal kita ganti menjadi mesin adon. Ini akan otomatis berubah. Kita ganti lagi menjadi alat rebus mie. Ini juga akan otomatis berubah. Ini jika menggunakan dynamic formula. Prosesnya hanya satu, yang ini saja. Tapi ada select kriteria di sini menggunakan data validation. Lalu misal kita mau buat chartnya, ini bakal lebih keren lagi. Select tabelnya, insert chart. Nah, misal kolom chart sudah benar. Lalu title-nya. Title-nya bold, rata tengah, warna hitam. Nah, ini untuk penjualan per kotanya. Jangan di sini, nggak kelihatan. Di sini aja. Ini chart penjualan alat rebus mie per kota. Misal kita ganti jadi mesin adon, maka chartnya juga akan otomatis berubah. Kita ganti lagi menjadi mesin giling mie. Chartnya juga akan mengikuti dari select kriteria di data validation. Ini adalah dynamic formula. Cukup sekian untuk video introducing dynamic formula atau function. Kita bertemu lagi di subbab 2. Sampai jumpa.